KKP. Jika kalau hormati para sesepuh dan bini sepuh, sampaikan Pak Haji Sukimin, Pak Haji Sugeng, Ibu Ninggi, Bu Ning, para senior-senior sedaya wonten ugi Pak Untung, ini Pak Untung nggih. Wonten Pak Untung. Terus tamu kehormatan yang luar biasa, Pak Panggah, tokoh seniman. Tepuk tangan dulu untuk Pak Panggah. Juga perwakilan dari Bandung, Pak Suprapto Ajelgama. Ya, terima kasih sudah jauh-jauh mewakili. Juga dari FKMC, ya, Forum Komunikasi Masyarakat Cilacap. Juga tadi juga ada perwakilan dari Jaringan Informasi Publik Cilacap. Juga tentunya adalah paguyuban pendengar penyiar radio Banyumasan. Ada juga perwakilan dari Kalino atau sedulur warga Kali Rajut Notok, DPC Sambungan. Dan tentunya adalah para tamu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini di kediaman Bapak Haji Marjoko. Kita melaksanakan ulang tahun yang ke-42 Perukunan Keluarga Banyumasan. Harinya memang berbeda ya. Kalau hari lahirnya KKB itu tanggal 28 Oktober 1979 atau genap 42 tahun. Tapi kenapa kita rayakan di tanggal 7? Ya karena banyak pertimbangan, diantaranya adalah kita mengambil waktu yang pas di hari ini. Dan tentunya juga kegiatan ulang tahun ini sengaja tidak mengundang terlalu banyak ya, karena situasi dan kondisi kita masih masa-masa pandemi, sehingga kita hanya mengundang beberapa perwakilan saja ya. Namun insya Allah tidak mengurangi dari makna dan hikmah tentang acara milad ini. Saya selaku ketua panitia tentunya juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi intinya kami mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya yang telah membantu sehingga kegiatan milad ini dapat berjalan dengan insya Allah dengan baik. Kegiatan 1 bulan insya Allah pelaksanaan 5 jam hari ini, dan nanti akan ada tentunya evaluasi 1-2 jam. Nah, ini adalah suatu kehormatan buat kita selaku keluarga besar Banyumasan, bahwa KKB selaku tentunya sebagai wadah ya, wadah paguyuban yang ada di tiap kabupaten. Jumlah paguyuban di seluruh Banyumasan itu tercatat hampir 277 paguyuban dari 5 kabupaten, dari 5 kabupaten. Dan tentunya paguyuban yang paling tertua adalah paguyuban keluarga Banyumasan. Tepuk tangan dulu. Ini sebagai wadah, tentunya sebagai wadah paguyuban. Kalau anggotanya relatif, KKP ini saat ini sudah agak senior-senior, tidak katakan sepuh, tapi agak senior-senior. Ya karena memang KKP ini terlahir saja sudah 42 tahun yang lampau. Saat itu saja mungkin yang mengklaim anggota yang paling muda saja Pak Untung RS, Untung ya, yang termuda saja saat ini sudah, nih beliau sangat senior. Jadi bagaimana kalau yang saat itu sudah senior? Sudah banyak yang mendahului kita gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan para pendahulu kita tentunya mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan paguyuban KKB tidak hanya aktif dalam kegiatan ulang tahun ini saja, namun di kediaman Pak Marjoko ini hampir tiap minggu selalu ada tampilan
Calung Banyumasan Rumeksa hampir tiap minggu. Kalau bukan kita yang nguri-nguri, mau siapa lagi? Itulah arahannya dari Bapak Ketum ya. Jadi sehingga tiap minggu kita selalu ada latihan Calung Banyumasan Rumeksa Budaya yang tentunya di bawah pimpinan Bapak Rama Sutardi. Tepuk tangan ini bagi Bapak Rama Sutardi. Kalau di hari ini atau 3 tahun terakhir, memang beberapa kali KKP melaksanakan ulang tahun, dari mulai dilaksanakan di gedung atau Monumen Pancasila yang alhamdulillah dilaksanakan sangat meriah saat itu dengan mengundang 2 dalang sekaligus. Namun di 2 ulang tahun terakhir ini karena masanya dalam masa pandemi, kita laksanakan secara sangat sederhana. Mudah-mudahan di tahun yang ke depan kita bisa lagi menampilkan berbagai seni tradisional yang memang berada di bawah binaan dari KKP. Kalau hari ini yang kita tampilkan tadi adalah yang pertama Panem Bromo, nanti Lengger atau Calung Rumeksa Budaya. Insya Allah tahun depan pada saat ulang tahun yang ke-43 kita akan gelar, insya Allah akan lebih meriah dari ini tentunya. Amin amin. Yang terakhir, saya selaku panitia memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan milad yang ke-42 ini banyak hal-hal yang kekurangan di sana sini. Ini terus terang memang dari kita, dari panitia ya, memang dengan segala keterbatasannya, tapi mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, serta para tamu undangan sekalian, tentunya ini menjadi ajang reuni ya, ajang reuni untuk para sesepuh-sesepuh ya, sehingga semakin erat tali persaudaraan di antara kita. Saya memperkenalkan, saya kebetulan Pak Bangga, saya dari Cilacap. Dari Cilacap, saya walaupun kebilang kata Pak Ketum, saya termasuk anggota yang paling tergolong grup yang muda, namun saya sangat mencintai seni-seni tradisional dari Banyumasan. Mudah-mudahan para senior-senior selalu membimbing kami yang muda-muda untuk senantiasa terus nguri-nguri budaya Banyumasan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijan cetha terwaca pangandikan saking bunanipun Bapak Letkol Kes Seto Hadi SKF MSI minangka laporan Ketua Pelaksana. Salajengipun adalah sambutan Ketua Umum KKP dan sekaligus sambutan tokoh Banyumasan yang akan dibawakan oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Marjono MM Marjoko MM. Kami persilakan Bapak. Jadi kemudian nang kene mau kurang pekan karena Sayyid Ismanapti Rane Raden Pujo sing masa wis necep ilmu agama lan didhawuhi nang dimanggon nang desa Paguwon. Paguwon kuwi anggere saiki pendopo Kabupaten Banyumas. Ono. Ono gawa kiai ngene
Yai Pekih. Mulai dengan anak jalan Pekih. Ya. Lah pas ana kono kowe ngedegna pesantren yang urung akeh wonge tuk sithik nebes titik. Tanggane kowe kulone kratone Kamandaka. Jadi jejeran ke kulone Kamandaka sing agama itu sinangkene paguwon Syekh Sayyid Isman Nabi agama Islam. Nangkene ana benggole wong paguwon jenenge ya kowe mau Joko Truno. Dan yang saiki kira-kira preman lah. Lah bahasa beruh anak pendatang sekang Cirebon mau jere ngilmu dhuwur dheweke ingin ngudi apa ngudi ketutane. Mulane ditantang gelut Joko Truno kalah mati kemangsang nang wit. Mulane nang kono nanti jalan raga kemangsang. Kayak kowe ya. Tadi kasih ngomong Prakerta ngerti. Ya kan? Yai Pekih melayu maring ulun. Anu larangan jero kan. Dadi mati. Mulane dikubur nang jalan Pekih. Ya, kowe. Iki ceritane iki mau ya. Peguwon ya. Terus Yai Syekh Sayyid Manabi didhawuhi maning kon maring ngetan. Dadi nang kono dhek pindah maring ngetan nang yaitu Purwakerta. Purwakerta kan saiki pasar pagi kayak gue. Sebabnya apa Purwakerta? Anak kaki Purwa sing nang pinggir kali Belus kuburannya siki, terus kaki kereta sinang burine masjid besar, anu gue hotel besar. Adiknya dengannya Purwakerta. No, pasal pulau semuanya akeh sing diulang. Tidak wae maning kon maringetan. Dadi maringetan. Tekan ya gue nang kecamatan hingga sisi kene gitu. Lah nang kono dheweke kena jeneng Wirasaba. Kayak ya. Wirasaba artinya seorang perwira, seorang ksatria yang sabar. Tadi jenenge Wirasaba. Nang desa Kemangkon sing saiki kae nggo lapangan Bandara Auri. Kae nang kono Kadipaten Wirasaba. Ya. Bahasa agar saben bengi kok nang lor kuwi ana mulap-mulap geni. Dadi perintah kalau pegawene kae dideleng nang sisi lor kok mulap-mulap geni gede ana apa kae. Ditiliki nang kana jebule ana bocah lanang bagus bar sekang ngenger mari ngono kuwi mau bar sekang alas ngurupna geni aduse kang kono metune seger. Jadi nang kono mau disenengi Desa Bukateja. Kayak Kebun Purbalingga kowe ya. Bukateja kowe asal usule kaya kowe. Jadi ditakoni sapa kowe mau ana bocah kuwatus mari geni. Sapa jenengmu? Bulan namine Kartubu. Kartubu artinya bahasa Sunda, artinya tengen. Putrane siapa? Putrane Raden Baribin. Siapa Raden Baribin? Raden Baribin putra Barbe Brawi saya keempat. Ya kan? Sing maju maring ulon, maring ya kemarin Galuh Kawali, Lor Ciamis. Kayak nggak sulit lewat karena anak desa Kawali, kue nang kono ya, kue nang kono. Jadi pas habis perkembangan umur Jawa, dipet mantu. Nang Wirasaba pertama bisa tadi kedua dijenengi Wirasaba kedua. Itu ya. Hati nang kono gue. Masa Wirasaba kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nang kene zamannya Raden Hadiwijaya. Ya. Dia ora sowan dia. Si Adipati Wirasaba keenam ora sowan-sowan. Mati 6 bulan. Jadi ana utusan sekang Majang kena ngapa ora teka-teka. Apa balelo apa priwe jebule mriyang. Pas mriyang dadi ditembui. Kowe kan suwe ora apa bulu bekti siki nggo gantine anakmu wadon sing kontokan. Kayak kowe. Dadi anak wadon kowe mau diaturaken karo Raden Hadiwijaya ya Joko Tingkir.
Pasal kadang ngatur kiai tesi prawan, bahasa Bali, anak bangun laporan. Ya gue Demang Toyareka. Nah, si umur bandingnya ngerti ya. Ya Toyareka ya. Lapor karo Hati Wijaya, bapak gue seorang perawan. Gue pacarnya anakku. Jadi diperintah pun dipateni. Mangkat itu jangan pateni. Bacaan kono sekdane ngresiki sekda lah ya. Aja kesusu lah. Apa sih takone dingin bocahnya. Oh iya, bocah takone. Apa kowe esi praman aku? Kula esi praman. Lha jere masalah karo kaya wong golman mboten. Kur dijodohkan nang untune besoknya karo kaning mboten ates rampung. Dadi si butuh taksi. Parani ngajeni pateni. Ana orang utusan. Lupa. Pertama kali wis tekan desa bener. Kecamatan bener kuwi nang kene nang Purworejo. Nang Lore Kecamatan Ruano. Nyung mari kena. Nang kono disuku nang Lurae ya kowe ingkung banyak madhep ngidul. Ya kowe. Nah pas tekal utusane arep dipateni ning lagi dahar. Dadi melu dahar. Masa melu dahar kowe urung nganti rampung, teko sing pipindo. Ngomong aja dipateni wong ora duwe HP. Rumune dipateni. Ayo. Nanti akhirnya dipateni. Lah kene terus ngomong anak putuku aja nganti lungati sasetupai, aja mangan ingkung banyak, aja gawe umat kelan, bale madhep kidul. Kowe mau ngasal rusule. Kowe ya mau barang ngerti Rika. Wis bagi bali nangis bojone karo anake mau. Ora suwe laporan karo Hati Wijaya bahwa keliru, Hati Wijaya menyesal. Jadi perintah anake pun teka maring anak. Tapi anake ora ana sing wani. Dadi sing sanggup kuwi mantune. Wirasa keenam. Dadi bojo karo anak barep 5 tahun jenengane Joko Kaiman. Ayo gue ya. Joko Kaiman gue wong ndi? Wong Mandiraja. Anggere wong Purbali anu Banjarnegara ngerti iki. Mandiraja anak desa sing arep mari gombong jenengane Merden. Iya. Ya. Merden ya. Ya Merden. Ya kowe napa kowe? Laire. Kowe. Dia maunya juga ngenger karo Wirasaba Kenam, tapi bahasa berbengi dikontrol nang Wirasaba Kenam, ku ana bocah sing mencorong. Sapa ki dalam saben bengi kok sing mencorong siji anu 10. Jadi dijiret sikile berjempole. Nah, esuk-esuk banjuran nentah. Kae kerjane dijempol dijiret kon ngadep. Dijempol ngadep, takoni kowe sapa? Joko Kaiman, putrane yang Kaiman. Ini perkembangan tingkat mantu kayak mau diberi anak. Pas habis dadekna beslik mau ditakoni nang Hati. Kenapa anaknya orang pada teka? Muter-muter ikan mantu siluhun. Mergane apa? Bukti pateni. Terus kula niki mantune sing mantun mriki. Mangga angger dipecahi kaya gue ya. Oh, ora kaya gue, udah bagus. Nang kene jane atet wae beslit. Beslit dadi adipati Wirasaba ke-7. Nanging gandeng Wirasaba anake ora teka, ya kowe sing dadekna adipati Wirasaba ke-7. Nah, terus tadi paling anah matur karo mertua. Iki kula dados pingatut beslit dados adipati Wirasaba ke-7. Ning gandeng kula niki putra mantu yang tidak berhak untuk ini, maka Kadipaten Wirasaba terbagi 4. Nah, iya mulane jenengane Adipati Merapat. Nggih, Mira. Dadi gemen Wirasaba kowe luwih kidul tekan ya kowe sing jenengane ya kowe Romo kowe ngresiki gombong. Ngetan maning panjer gue ngetan maning saiki dadi Kebumen. Nah, ya sing wong Kebumen kae ya ngomong ngerti, ya kan? Ngono. Nah, pas saya gue gandeng anake lanang 3. Mangga Pak Jarwo. Lenggah mriki.
niki kali anu poci niki kaci di peduk ci dituntun kaci anu sedolo Isi kongan. terus dibagi papat Pakai bismillah. adiwan anu sing barep nang ulun ya gue nang saiki sing jenengane Purbalingga ya terus sing nomor loro nang dadi Adipati Banjar Petambakan mesti pembanjar anaknya anak pembanjar ya kan Banjar Petambakan gue desa nanti gue jajal Wetan Purbalingga persis perbatasan ya terus si anak nomor telu di Delangan Cilangsap nah kan jenengan urung Cilangsap nasi adalah beden anak ake bedine si wong Cilacap bege ngasung ya gue beden jadi Cilacap gue beden demikian dengannya ya lalu si anu ke ngendi teluk anu mah rowo karo kae ora dadi kadipaten tapi dadi kademangan karena dadi nang kademangan ya gue nang kono banjuran Jawa Kaiman mulane ke mau wateke wong Banyumasan ke mau ya ke mau kaya Jawa Kaiman dewe jabatan dipakai merumah seorang itu dipakai zaman sikir rebutan jabatan rebutan apa baik ke orang jalan harus saiki kuih dewek dewek sudah pikiran yang ketemu kuih dewek kok mesti perang saudara ke punya manu mantu kayak gue jadi dipakai baik Jawa Kaiman nang sisi kulon itu udah Banyumas ya gue nang kono dekat di Paten Kejawar jenengane gue mau ya Kejawar gue nang kidul rumah sakit karena pom bensin ana dalan meringana gue Kejawar nang kono bahasa nang kono Kejawar ora suwe aku mati ketelan on daerah gunung pindah maring Pepunden nangane Kadipaten Pepunden gue nang kulon Banyumas si kulon kali nang kulon suwe banget nganti tekan Adipati Yudonegoro II Yudonegoro II putrane Yudonegoro I bojone Yudonegoro I iya kuwi nang kono putrane Amangkuratagung itu Raden Ayu Bandoro kuwi putrane Amangkuratagung jadi Yudonegoro II itu putune Amangkuratagung sapa kuwi Yudonegoro II leluhure Prabowo dadi yange Prabowo nang kono kuwi sing anu Margono kuwi nang kono kuburane ngisore Yudonegoro II engko bareng ngene leluhure Kuntoro nang ngisore maning terus maning leluhure Bupati Purbalingga ya nang kono maning nah gimana dadi leluhure Prabowo pe Adipati Yudonegoro II Adipati Yudonegoro kuwi anak geger pecinan nang Solo dadi wong Cina geger nang Kadipaten Kartosuro ludes tentarane Surakarta mati kabeh pada melayu maring Ponorogo ditunjuknya Yudonegoro II Menkas jadi pemberontakan Cina mati kabeh nang Yudonegoro II kayak gue ya karena apa? Dia dua pusaka yaitu Kris Jai Jaga Hendra gue sing ora tedas tetap kalau ning pandai jadi bisa kalis ingin sampai kalah pas wis nungkes pemberontak itu arep mari keraton Soman Sunane Sultane lagi ngobrol karo Landa waduh kayak kepriwe kayaknya watak ya wong Banyumas kayak mau sing angger bener ora wani apa ora beti-beti angger beti ora wani-wani dadi ora gelem sowan bali maring Banyumas nah kekir makna ya dadi nang kene ujare Sultane kuwi mau darani baleno jadi kalau agar tentara apa kayak dengan
Ya. Ah, gue. Dadi nang kono lagi nang pendopo lagi pidato kayak gue. Keslip sekang Solo diberhentikan kayak gue. Dadi kaget terus mulai jenengane Seto Pendopo. Nah, diganti nang Yudonegoro 3. Yudonegoro 3 itu kancane Pangeran Mangkubumi. Sing lagi dadi teluke perjanjian ganti Surakarta dibagi telu Mangkunegoro karo Mangkubumi. Mangkubumi bergerak bernama Hamengkubuwono I. Lagi Adipati Banyumas terus disengana jadi sekretaris. Ya gue. Nah sekretaris tidak ada tadi kosong. Jadi terus jadi anaknya maning itu baru karena kono mau nege sing jenenge Banyumasan ki mau dadi sifate kowe wong sing itu berbudi luhur, berhati mulia dan berjiwa ksatria. Kowe langka nganti siki ya kan? Langka wong sing kaya kowe. Terakhir Jenderal Rono terakhir maning Pak Kuntoro Mangkusubroto wong sing kaya Joko Kayuman gue KM buka di Rajo Paben ora gelem ya kan ile ladena Paben ora gelem Pak Kuntoro dadi kaya wong Banyumas yen probleme gampang gelembeng nah niki mau jadi mau Banyumasan ki mau mulane masa Banyumasan nganti tekan Kebumen. Ya, jika yo pada dilestarikan mengko bisa jadi peradaban Banyumas yang sifatnya kesatriaan. Amin. Jadi wis kenake ya. Antarane ya gimana Asia kemana anu perang karo Kamandaka marang. Ayo gue. Kamandaka sing Hindu, sing Islam. Ya gue ya. Nah, kenapa aja? Ya. Jadi kahanan ke Banyumas yang mau, jadi dikasih turun kabeh jajal ya mau pada dirokaken kepribadiannya Joko Kayuman. Kadang rika ke wis kebanjur wis tua, mun angel ya. Ya anak putune lah pentiru kayak gue, ya. Anak putune tiru gue kayak mau putu kayak gue. Ya kayak gitu silakan di perusahaan maning. Terima kasih karo panitia, karo Pak Sutardi, karo Pak Seno, karo para rewu KPG, karo Nayagan, karo para sinden, kabeh lah sing tekan kene. Kesuwun ya yudi uri, ya anu kayak cilikan ya ora apa-apa. Kayak di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Matur nuwun dumateng Bapak Dr. Andes Haji Marjoko MM. Ingkang sampun kula wau ngaturaken babagan Banyumasan. Sejarah Banyumasan kaya gue. Saderengipun dipun lajengaken mangke tesih wonten sambutan tokoh Banyumasan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Abdul Kholik. Beliau adalah anggota DPD Jawa Tengah. Terima kasih sudah hadir ya Pak. Ya asli dari Cilacap. Nah, tangga tuh lumayan. Ucapan terima kasih kepada para sponsor dan juga para anggota paguyuban. Yang pertama, terima kasih kepada KRB, PSWB, Pak Permas, PMC, PWKS, PWS, dan Akrab. Dan juga terima kasih kepada radio yang sudah menyiarkan
acara ulang tahun yang ke-42 KKB Jabodetabek. Terima kasih kepada Radio Samahan Duren-Sawit Jakarta Timur, Radio Inyong Depok, Radio P2SC, dan Radio Safari. Baik Bapak Ibu sekalian, sambutan yang berikutnya adalah sambutan tokoh Banyumas. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Kholik, dipersilakan dengan hormat. Mohon izin ya Bapak Dr. Haji Abdul Kholik, untuk yang memiliki mobil Avanza dengan nomor polisi B2173 dimohon untuk ke tempat parkiran karena lampu masih menyala. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Dr. Haji Abdul Kholik dipersilakan. Ini pengecualian Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kula hormati, kula muliakan Pak Ketua Umum Kerukunan Keluarga Banyumasan, Pak gelarnya takut keliru nih Pak Ketua, Dr. Andes Hajimat, Bupati ke-30 Kabupaten Banyumas. Kula hormati, kula muliakan Pak Sesepuh, hadir Pak Jarwo, berapa kali dipanggil Pak nih. Kemudian juga hadir Pak tokoh seni Banyumasan ini, ada Mas Panggah nih. Kemudian juga para pengurus paguyuban hadir yang dari jauh dulu nih, dari Bandung nih, Mas Prapto, penting nih, sekaligus kenal nih, Sugeng Rabu, Mas Prapto. Kemudian seluruh keluar pengurus Banyumasan nih hadir, ada yang senior, Pak Rama Sutardi yang selalu aktif. Kemudian ada Pak Haji Untung, Pak Ali, kemudian juga ada Pak Seno ya, jadi ketua panitia hari ini. Alhamdulillah hari ini mungkin campur-campur Pak Ketua ya, kepengen mandan Jawa tapi kadang mandan kagok nih Bu. Kulo merasa terhormat bisa sareng-sareng kali Bapak Ibu sedoyo. Asli tadi belum sedikit menjelaskan, asli dari Cipari, Sidarja, Cilacap. Jadi memang betul-betul asli dari kampung Pak. Tapi lama di Purwokerto, sekolah di Purwokerto, kemudian di Jakarta. Nah, saya mengenal KKB, gabung dengan KKB itu sejak zaman dulu Pak Ketua. Jadi sejak zaman kuliah, karena saya memang aktif di organisasi, sering berkomunikasi dan berkonsultasi silaturahmi dengan para sesepuh seruling Mas yang juga tokoh KKB. Bahkan saya ke Jakarta itu pertama kali ke beliau almarhum Pak Bambang Hirawan dulu. Pak Bambang yang sering komunikasi. Ceritanya itu nanti nyambung dengan yang terhormat senior itu Pak Haji Purbadi. Belum hadir nih? Belum hadir. Jadi waktu ke Jakarta pertama itu tahun 95-96. Ceritanya waktu itu karena saya sebenarnya sempat ditawar jadi dosen di Unsud. Tapi waktu itu Pak Rektor antri dulu ya Mas, karena ada ini. Ya sudah Pak Rektor, kalau antri saya mau ke Jakarta dulu. Nah
Nah, saya ke Jakarta, lapor sama Pak Bambang Hirawan. Pak, saya sudah selesai kuliah, saya mau kerja. Saya bilang begitu ke Pak Bambang. Ada kerja apa? Jadi ke Pak Bambang. Saya kepenginnya 3, yang kepinginan 3. Satu, itu saya karena memang aktif di pers kampus, saya ingin jadi wartawan. Yang kedua pilihannya, saya ingin kerja di bank, karena kerja di bank kayak duitnya katanya. Jadi ingin kerja di bank waktu itu. Kemudian yang ketiga, karena saya fakultas hukum, saya ingin jadi pengacara. Sebenarnya kita begitu. Waktu itu Pak Bambang matur begini, dialognya persis yang angger urusannya wartawan, aku randuwe jaringan, channel randuwe. Angger bank nunggu gisit, nunggu waktu karena rekrutmennya tidak bisa langsung. Tapi angger pengacara, sikit telepon, nanti Pak Bambang matur, langsung telepon Pak Burbadi. Telepon Pak Burbadi, telepon ceritanya ini ada junior lah dari kampung mau Jakarta mau ini. Ya sudah kalau begitu ngantor saja. Ceritanya kemudian saya ngantor lah ke kantornya Pak Burbadi. Hampir kurang lebih selama seminggu. Nah, memang waktu itu kantornya beliau masih di Jalan Sabang, sehingga saya di Jalan Sabang, kantor beliau di sana. Ya memang mungkin karena orang kampung Pak, saya dulu agak liar, suka demonstrasi, jadi begitu suruh ngantor tuh agak. Nah, kemudian diajak lagi sama teman-teman yang gabung di pers. Itulah kemudian Pak Slamet Yusuf akhirnya terus masuk di jalur politik. Alhamdulillah ini periode ini mewakili Jawa Tengah untuk DPD RI. Untuk DPD RI dari, dan mungkin ini membahas pisan ada wakil DPD RI dari daerah Banyumasan. Nah, salah sini pun Bapak Bistoyo, kula juga merasa menjadi bagian dari KKB ya tadi sejak awal, sehingga dulu zaman karena masih muda, saya ingat itu Pak Burbadi kalau ada tamu dari Banyumas sering telepon, Mas, ini wonten tamu dari Banyumas, tolong dikancani. Nah, saya malam-malam nemenin beliau, ada yang dulu ada saya ingat Pak Jarwo Aminoto ya kalau nggak salah, beliau dulu rektor di UMP, jadi di Jakarta, saya nemenin Pak Burbadi bersama beliau. Jadi intinya menjadi bagian dari KKB adalah sebuah proses yang awal saya di Jakarta. Karena itu alhamdulillah hari ini saya insya Allah berniat dan tetap menjadi bagian dari KKB. Salah sini pun mungkin ini berkait dengan Nopo, tadi Pak Ketum sudah menyampaikan cerita begitu banyak, begitu lengkap babat Banyumasan. Saya kira memang ini harus diwariskan Pak Ketum, diwariskan ke generasi. Saya belum tahu apakah sudah ada bukunya, ya. Mungkin nanti bisa diceritakan supaya tidak hilang Pak Ketum. Bapak Stoyo, saya termasuk di rumah pun meskipun anak saya juga susah belajar bahasa Jawa, tapi tak belikan kamus Banyumasan supaya latihan. Dan ini sepertinya nggak mudah Bapak Ibu Stoyo untuk mewariskan ini ya. Tapi kita harus, apalagi kita juga punya tim. Nomponin calung ya, calung Banyumasan. Saya kira nanti juga tadi semangat saya sampai ngajak sini, tapi karena ada kegiatan nggak bisa gabung supaya mengenal budayanya. Ini bagian dari kewajiban kita untuk berusaha menerangkan spirit Banyumasan kepada generasi penerusnya. Sekali lagi tidak mudah, tapi harus kita upayakan. Salah sini pun mungkin saya ingin matur berkaitan dengan konteks tugas saya di DPD RI. Saya niku mungkin karena merasa menjadi, bukan hanya merasa ya, tapi bagian dari selatan. Dalam keterwakilan saya di kampanye pun saya sudah menyampaikan perlunya
Jawa Tengah niku diseimbangkan pembangunannya. Kenapa? Karena kalau kita buka itu tadi ya, Jawa Tengah itu besarnya dari segi penduduk itu 36,3 juta. Itu kalau di jumlah ini dibandingkan dengan daerah lain, apalagi negara, itu bisa banyak negara Pak. Di Eropa negara kan 5 juta, 10 juta, 15 juta. Jadi memang Jawa Tengah itu termasuk yang dari segi wilayah itu seperti negara Pak, besarnya, populasinya. Nah karena besarnya itu tanpa disadari problemnya tidak kelihatan Pak. Jawa Tengah itu kalau dilihat di prestasi nasional, provinsi yang memang indikatornya banyak kemajuan Pak. Tapi kalau dibuka di dalamnya, misalnya nih kita bicara soal angka kemiskinan, itu sering-sering disebut itu adalah Papua sekitar 20 sekian, sampai kisaran yang disebut besar adalah 10 besarnya sampai 16-14%. Jawa Tengah itu nggak kelihatan karena 11% atau 12% sekarang ini ya. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, kalau dikalikan dengan jumlah populasinya, jumlah penduduk miskin Jawa Tengah itu hampir 4 juta Pak. Karena 36 juta kali 12% sekitar itu. Jadi kalau dibandingkan provinsi lain itu melebihi provinsi Papua Pak. Ya, jadi seluruh penduduk provinsi Papua yang total itu belum bisa menjadi jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Nah, jadi ini tantangan kita sebagai sebuah wilayah juga perlu dipahami. Nah, karena itu saya itu mendorong namanya simpul ekonomi Jawa Selatan atau JASELA, Jateng Selatan. Nah, Jateng Selatan itu konsepnya itu adalah Barling Mas Cakep plus Purworejo dan Wonosobo. Tahun ini tuh juara kemiskinannya Kebumen, Nuwun Sewu yang dari Kebumen. Nanti kalau untuk Jawa Tengah yang juara itu Kebumen. Tahun sebelumnya Wonosobo, sebelumnya kurang lebih sekitar antara Purbalingga dan Banjar. Jadi memang daerah selatan kita ini Pak itu menjadi satu zona yang cukup tinggi angka kemiskinannya. Kenapa? Karena dari perspektif kebijakan pembangunan Jawa Tengah, kawasan Barling Mas Cakep itu hanya menjadi kawasan penyangga, zona penyangga. Mainstreamnya atau utamanya itu di utara Pak. Kawasan industri terakhir itu ada di Batang, ada di Kendal, ada di Brebes Utara ya. Jadi semua ditaruh di utara. Akibatnya apa? Jawa Tengah dan Jawa pada umumnya bagian utaranya ekologisnya semakin mengkhawatirkan. Pekalongan sudah banyak kawasan yang tenggelam, Semarang, Demak dan seterusnya. Karena itu ini perlu diseimbangkan, membangun utara dengan selatan. Dan kita itu punya semuanya. Jadi selatan itu punya semuanya. Hanya kurang politiknya, kebijakannya. Di mana? Di Kebumen itu punya pantai, di Purworejo punya pantai nyambung. Ada geopark yang juga luar biasa di Kebumen. Banyumas punya semuanya, ada kawasan Batu Radenya, kawasan pantai selatan lautnya, Pak. Teman-teman para senior juga kayak Prof. Indro juga promosi untuk Bidara Payungnya luar biasa. Itu juga bahkan bisa ditarik sampai ke Cilacap, mungkin sampai ke Pangandaran sebagai kawasan selatan. Kalau kawasan ini disatukan sebagai sebuah kawasan ekonomi pariwisata, prospeknya akan sangat bagus. Apalagi nanti akan menyambung tol dari Cilenyi sampai ke Cilacap, terus ke Jogja, yang melewati Cilacap, kemudian dari Brebes ke Cilacap juga melewati Banyumas. Kita sudah punya jalur kereta double track, kita sudah punya bandara, ada di Purbalingga, ada di Cilacap, ada di Kulon Progo. Jadi Kulon Progo, Yogyakarta International Airport,
itu juga semakin mendekat ke barat. Bahkan sekarang itu bisa disambungkan dari Solo, Jogja, Perbun melalui Prambanan Express, Pak, kereta komuter. Nanti kalau mungkin ditarik sampai ke Cilacap sampai ke Purwokerto. Bahkan nanti ada kereta Purwokerto Pangandaran supaya menyambungkan jalur pariwisata Baturaden dengan Pangandaran melewati Kroya dan sebagainya. Jadi ke depan kawasan selatan ini saya meyakini menjadi kawasan yang masa depannya untuk Pulau Jawa. Kenapa? Karena itu kawasan yang potensinya luar biasa tapi belum tersentuh. Namun karena dia kebijakan, kita punya kelebihan untuk mendesain jangan mengulang yang bertumbuh terlalu berat. Nah kalau bisa, ini mungkin nanti menjadi sebuah ikhtiar bareng-bareng. Barling masa ini oleh para pendiri sudah didesain sedemikian rupa. Misalnya dibangun yang namanya upper di Cilacap, dibangun yang namanya monumen-monumen di Banyumas, yang saya lihat ya, dibangun kayak kebun binatang atau apa namanya yang di Taman Fona itu di Banjarnegara. Jadi sudah didesain untuk terintegrasi. Karena itu kawasan ini bagi masyarakat plus tadi itu sebaiknya memang dikelola saling bersinergi, berbagi. Oh, iya. Pertama istrinya dulu meninggal, terus dia kawin lagi, meninggal. Baniman Cakep mandege karena Bupati Kebumen Buyar orang gelem urunan. Dadi medhot. Buyar kowe mau. Benane sing tadi Buyar. Iya, Buyar Tundan nggih. Buyar wong condet. Nggih, Pak Buyar Winarso nggih. Kebumen nggih. Ya, kenapa bagus kalian? Ini perlu kita jadikan salah satu juga agenda kita, Pak. Karena kita harus mewariskan kepada generasi penerus kita kawasan selatan Jawa ini harus berkembang, tapi tidak boleh rusak, Pak. Nah, untuk itu saya sering menyampaikan kemarin ketemu dengan teman-teman kepala daerah, tidak perlu bersaing habis-habisan antar daerah ini, harus sinergi. Caranya berbagi tugas. Kalau Banjarnegara, kalau Purbalingga mimpi menjadi kawasan industri besar, itu tidak tepat, Pak. Karena kawasannya nggak menunjang. Kalau mau bikin cukup di Cilacap, Pak, yang punya kawasan seperti itu. Jadi nggak perlu semuanya ingin jadi kawasan industri maju. Nanti rusak alamnya, Pak. Cukup itu nanti dijadikan sebagai zona, satu sama lain berbagi peran, sehingga menunjang. Nah mungkin saya akan rencananya ingin mendorong isu ini, namanya Jasela itu sebagai sebuah kajian pengembangan kawasan saling menguntungkan untuk satu daerah. Ini tugas saya di DPD. Nah tentu saya mohon doa restu, mohon bantuan, mohon saran, mohon petunjuk agar hal ini bisa kita upayakan. Kalau saja Pak kita punya kawasan ekonomi pariwisata di selatan, apakah di Kebumen dan Banyumas Cilacap segitiga itu konsepnya seperti di Tanjung Lesung, Pak Ketum. Tanjung Lesung itu dia kekurangan akses, semua sudah ada, tapi karena aksesnya kurang belum berkembang. Nah kita akan punya akses semua, kereta ada, jalan lintas selatan sudah dibangun, tol mau dibangun, nah semuanya harus difungsikan untuk menunjang itu. Nah sehingga generasi kita Pak ke depan itu bisa semakin mendapatkan prospek yang lebih baik. Saya sering menyampaikan juga begini, kawasan Banyumas itu karena kekurangan akses itu kehilangan waktu untuk tumbuh, karena aksesnya kurang. Tapi memang karena konsepnya. Nah, memang nuwun sewu Pak Ketum dan para senior Bapak Ibu, konsep Jasela itu tidak terlalu basisnya etnis ataupun kultur semata, tapi lebih kepada sebuah kawasan yang tetap dari segi identitasnya benar nggak beda jauh, Banyumasannya juga nyambung. Sugeng Rawuh.
Ya, mungkin lanjutnya sekedar balik Bapak Ibu. Nah, jadi mohon izin Pak, ini menusakan dulu. Berkaitan dengan itu sekali lagi kita sebagai generasi yang sudah diberi kesempatan untuk melewati fase ini, monggo bersama mencoba membuat sebuah tinggalan atau warisan kepada generasi penerus kita, dan itu hanya meneruskan. Baru masa itu hanya tinggal diteruskan kembali. Tadi ada Pak Ketua menyampaikan ada produk kepengurusan, tapi nanti itu kita coba menjadi bahan untuk kita kaji bareng-bareng. Tapi intinya yang dilakukan oleh para senior tadi dengan kawasan Baru Masakep itu sudah sangat bagus, tinggal dikembangkan. Memang Jawa Tengah Pak, ini karena ini mumpung ada kesempatan saya lapor sebagai pertanggungjawaban saya, kelemahan kebijakannya itu masih menggunakan pendekatan zonasi yang dari dulu itu basisnya adalah peninggalan-peninggalan zaman politik kolonial, sehingga pemerataannya kurang. Ini nanti kita bikin bareng-bareng, monggo kita perjuangkan. Saya di DPD RI berusaha untuk secara khusus mengawal isu pengembangan kawasan Jaselan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu tindak lanjut, menjadi satu kesinambungan dari ikhtiar para senior kita, para penerus kita yang sudah sejak lama mendesain, mengembangkan KKB ini atau konsep-konsep Baru Masakep. Matur nuwun atas kesempatanipun sedaya lebat kula ngapunten mangan ketupat kali santen. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Dr. Haji Abdul Holik. Yang berikutnya adalah pembacaan riwayat berdirinya KKB. Kepada yang terhormat Bapak Sukardi dipersilakan. Baiklah, saya akan bacakan bagaimana lahirnya KKB. Mohon maaf ada roh Pak Wisnu. Detik-detik lahirnya KKB. Kala itu bertepatan dengan hari Ahad Legi, tanggal 28 Oktober 1979, mulai siang hari berkumpullah 12 paguyuban yang ada di Jakarta. Tepatnya mereka berkumpul di Jalan Sunan Giri nomor 5 atau di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Itu adalah Yayasan Diponegoro kepunyaan almarhum Kiai Haji Musrik. 12 paguyuban berkumpul untuk menyatukan visi, dan dari beberapa paguyuban yang lebih besar, dan berikrar untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan Banyumasan serta mengedepankan silaturahmi dan sosial bagi seluruh anggota paguyuban. Paguyuban yang hadir pada saat itu ialah IWNP,
Ikatan Warga Notok Patik Raja. 2. IKASUM, Ikatan Warga Supiuk. Yang ketiga, IKTJA, Ikatan Warga Kroya. Yang keempat, K3 Jaya atau Kerukunan Keluarga Kali Gondang. Yang kelima, IKP, Ikatan Keluarga Pajerukan. IWRA, Ikatan Warga Banjarnegara. Kemudian ada KMABA, Keluarga Mahasiswa Banyumas. Ada Kerukunan Keluarga Karanganyar dan juga ada Ikatan Keluarga Kedung Jati. Menjelang sore hari baru ada kesepakatan nama paguyuban. Namun cuaca berubah. Hujan turun dengan deras. Suara petir menggelegar membakakan telinga serta tiupan angin yang cukup kencang. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, nama paguyuban diumumkan dengan nama Kerukunan Keluarga Banyumasan atau disingkat KKB. Sebagai ketua umum yang pertama adalah Bapak almarhum Bawon Suwantoro. Seterusnya almarhum Bapak SD dan selanjutnya almarhum Bapak. Selanjutnya Bapak Haji Purbadi. Setelah Haji Purbadi adalah Bapak Kuswandi, dan sebagai ketua KKB yang sekarang adalah Bapak Haji Marjoko MM. KKB mempunyai moto Ajareang, Ajagego, Sing Guyub, Sing Rukun. Dirgahayu KKB ke-42. Semoga dengan KKB bisa berguna bagi orang bangsa. Terima kasih. Izin ngaturaken panuwun kunjunganipun Rama Sutarti yang telah membacakan riwayat berdirinya KKB. Bapak Sujarwo juga kepada Bapak Edwin, Bapak Budianto dari Paguyuban Wijaya Kusuma. Baiklah para hadirin yang berbahagia, kesempatan siang hari ini dilanjutkan dengan acara pembacaan doa, yang mana pembacaan doa oleh beliau Bapak Dr. Andes Ali Rahmat. Kami persilahkan Bapak Dr. Ali Rahmat untuk membuat doa. Mudah-mudahan doa yang dikumandangkan siang hari ini Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya dan selalu jaya KKB yang mengadakan Dirgahayu yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum KKB Jabodetabek Bapak Haji Marjoko MM, yang kami hormati Ketua Umum Seruling Mas Pusat Pak Jarwo, Buning, Bu, dan juga semuanya pengurus KKB Jabodetabek serta para hadirin, para tamu undangan yang berbahagia. Mari kita bersama-sama berdoa, terutama kita tujukan kepada para mantan Ketua Umum KKB yang sudah almarhum. Mudah-mudahan beliau semua diterima
di sisi Allah SWT. Kemudian para ketua KKP yang masih sehat, masih sugeng, mudah-mudahan diberikan panjang umur dan diberikan kesehatan. Mari kita bersama-sama yang bukan beragama Islam dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'man yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Wal jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Ya Rabb ya Rasul. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ali Rahmat yang berdoa, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir, diberkahi dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng. Tumpeng dibawa oleh Bapak Siam, diiringi oleh cucuk lampah dan dilanjutkan dengan iringan ilir. Ya, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Marjoko MM dipersilakan untuk pemotongan tumpeng, dan tumpeng nanti akan diserahkan kepada anggota KKB yang termuda. Di sini yang termuda adalah Bapak Ketua Pelaksana. Kepada yang terhormat Bapak Letkol Senohati SKM MSI dipersilakan untuk ke depan yang nanti akan menerima potongan tumpeng dari Bapak Dr. Andes Haji Marjoko MM.
hari ini dalam rangka pembalasan pun KKB ingkang kaping sekawan dasakan tahun dipun serahkan kalian panjenenganipun Bapak Letkol Senopati SKM MSI selaku anggota paguyuban KKB yang termuda dan juga beliau selaku ketua panitia pada hari ini Minggu 7 November 2021. Monggo Bapak Haji Marjoko keparenga amagas tumpeng kanthi niat ingkang suci prenturing penggalih angucap cetha ngandikanipun. Pak Seno ya. Iji monggo sasampunipun paripurna tanpa serahkan dateng benanipun Bapak Letkol Kesehati SKM MSI saking benanipun Bapak Haji Marjoko MM. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan Rama Sutardi selaku Ketua Talung Banyumasan Rumeksa Budaya. Dipersilakan Rama, tumpengnya mau dibawa ke panggung atau dibawa ke tempat semula. Ya, baik Bapak Ibu sekalian dan seluruh tamu kehormatan ya, tidak disebut satu persatu, dipersilakan untuk menikmati hidangan makan siangnya yang telah disiapkan oleh panitia. Dipersilakan mulai dari Bapak Letkol Senopati, dilanjutkan dengan para tamu undangan. Dipersilakan. Monggo Bapak Wisnu, Bapak Jarwo, Bapak Dr. Andes Haji Marjoko MM, monggo Pak Dahar Rumin. Monggo tentosan anggenipun kembul bujono siang menika kawitan benanipun ingkang minulya Sohibul Hajat benanipun Bapak Dr. Andes Haji Marjoko MM keparenga mujuki dahar siang menika samangke sasampunipun menika susul para tamu undangan yang berbahagia pada kesempatan siang hari ini. Yang kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Kholik dipersilakan untuk dahar siang. Dilanjutkan kepada Bapak Edwin, Bapak Budianto, Bapak Wisnu, dipersilakan urutan monggo. Ya, ini untuk para tamu undangan yang berbahagia yang lagi menyantap makan siangnya, dipersilakan Ibu Sinden. Oke, monggo. Menora ketok sepi, musiknya opo ngono lho. Musiknya apa sih ya? Oh, Manyar Sewu, Banyumasan, mangga. Pelok nggih Bu Sinden, ndabet.
Monggo atur para kadang pangarawit sayanipun Niki mugi-mugi ajeng Pak. ngungelaken manyar sosro bareng Ngendikanipun Bapak Marjoko menawi dereng enten musiknya mboten ajeng dahar kriyin. Ngoten lho. Monggo musiknya Mbak Sinden. Monggo Bapak Marjoko musiknya menika sampun dipersiapaken. Panjenengan pun aturi dahar dipun lajengaken kalian para tamu undangan. Panjenenganipun Bapak Dr. Haji Abdul Kholik.
Monggo Bu Sinden dipun lajengaken niki enten pamundutan saking panjenenganipun Bapak Haji Marjoko. Gendhingipun kala wau napa Pak? Supen? Omane sewu kala sampun. Bendrang kula ngendikanipun ngoten. Siap-siap nih Pak. Monggo Pak. Ayo bendrang kulon. Ayo misar. Kudu mingsa. Si mandannya emang keton. Ayo gue. Mingsa. Teknis ini.
Silakan perwakilan ulang tahun KKB yang ke-42. Hari ini 7 November 2021 paling mati kejak lahir dan sendiri. Pokoknya nang dibahas sing bakal moncer ya iye mumungan dasarnya ini besindengan anu mumungan nggih. Anak sing kepengin maning nggih nang mburi kuwi sini nggih Pak Komandanto. Dari jajal ki blaka karo ki Sultan kon sepisan maning mubeng. Juk ngono. Nggih, Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang sampun rawuh. Sugeng siang. Sugeng siang. Oh, aku ngomong apa? Ya sugeng siang. Oh, sugeng siang. Sugeng siang bapak-bapak, ibu-ibu. Kangge mingeti ambal warasanipun KKB. Matur nuwun rawuhipun, mugi-mugi KKB tetep jaya. Tetep mboko. Amin. Kula namung sinambut saking grup Salung Rumeksa Budaya pimpinanipun Bapak Rama Sutradi. Mugi-mugi Bapak sedaya ingkang sampun rawuh
Borobudur. Nggih sugeng dahar, sugeng lenggah sinambi ngelaras calung rumaksa budaya. Nah, berhubung niki wekdalipun tasih Enten mlebet wis mlebu dhuwur. mlebet sholat duhur katur sawetawis monggo kami dahar ingkang sekeca napa wontenipun ingkang sampun dipun cemawisaken wonten kajengan mriku. Kados sedaya mawon kanggo Iya, anggere nyong kasih ketemu apa? ya iki kan wis wektune sembahyang, wektune madang. Ya sembahyang lah. Salat, iya. Salat. Kita jegat Iya. Tetunggal dhisik, tetunggal. Nggih, matur Monggo nuwun. mulai maneh. Mengke mulai malih. Monggo ingkang sampun dahar ngaturaken sugeng dahar ingkang sekeca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sinabikahan laras seluruh bangsa budaya. Dan kepada seluruh panitia Bapak Ibu sekalian untuk silakan. Terima kasih. Jangan sampai pulang nanti ya. Semua yang pulang dari sini semuanya berdoa. Iya, iya. Karena enggak? Iya, sip.